'cause I need to be swept away, swept away. Yo bosku, apa kabar kalian? Nah, ketemu lagi dengan gue, saya Garuda. Kita ketemu lagi di episode yang ya menurut gue ini pantas didokumentasikan. Nah, ini gue lagi nge-zoom bareng teman-teman di bengkel. Jadi buat sharing-sharing tips soal perawatan mobil. Jadi kan sekarang lagi momentum pembatasan sosial berskala besar. Ini masih lanjut untuk di Jakarta, dan mobil-mobil kendaraan-kendaraan itu ada banyak yang terparkir di rumah. Nah, uniknya lu walaupun parkir di rumah harus tetap ada perawatan kendaraan, bosku. Nah, seperti apa perawatan kendaraan? Gua akan ngobrol dengan salah satu narasumber di salah satu bengkel terbesar di Jakarta soal mobil. Walaupun nggak secara general, tapi untuk urusan perawatan mobil yang secara ringan bisa dilakukan di rumah, dia ahlinya. Oke deh, namanya Mas Temenggung. Nanti ntar lagi kita mulai acaranya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara sambut iftar ala Medcom. Nah, di acara ini tuh siang udah banyak yang dibahas ya, mulai dari tips kesehatan, terus tips makanan, kemudian apa lagi, soal teknologi, kemudian ada lagi beberapa kemarin soal religi, terutama yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri, lalu peraturan-peraturannya. Nah, sekarang ini seri pertama yang membicarakan soal otomotif. Tentunya tidak terlepas dengan kondisi yang ada sekarang ini, yaitu kondisi pandemi global COVID-19, di mana mobil-mobil ini akan jarang digunakan gitu. Nah, faktanya memang di jalanan memang kosong ya. Dan kita lihat sekarang memang kebanyakan orang yang memiliki kendaraan itu memarkir kendaraan di rumah itu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya dibiarin aja seperti itu. Padahal sebenarnya perawatan kendaraan itu harus tetap berlangsung. Jadi kita harus merawat kendaraan, kita harus memperhatikan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu jangan tunggu sampai ambyar. Nah, lakukan perawatan kendaraan saat WFH, work from home. Jadi kita tetap harus melakukan perawatan kendaraan. Sekarang gua akan ditemani sama Mas Temenggung Prabowo. Mas Temenggung Prabowo ini dari Bengkel Fast. Beliau cukup lama lah berkutat di dunia otomotif dan perbengkelan. Makanya kita undang dan kita sapa. Halo Mas Temenggung, sudah bergabung. Halo, selamat siang Bang Uda, apa kabar? Apa kabar Bang? Aduh, alhamdulillah baik, sehat. Bang, Mas Temenggung sehat ya? Alhamdulillah. Nah, jadi kita ini bagian ngobrolin kayak kendaraan ya. Salah kalau kita kendaraan. ngobrolnya yang tentang religi itu salah ya kayaknya ya. Oh jangan Mas, itu ranahnya yang lain Mas. Nah, kita sekarang ngobrolnya kendaraan karena kebanyakan nih kendaraan yang ada di, apalagi mobil ya, mobil dan motor, kebanyakan di masa PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, itu sebenarnya kelihatan ya jumlah kendaraan yang ada di jalanan itu berkurang drastis. Walaupun di beberapa daerah itu masih banyak juga yang sebenarnya yang bandel ya, masih bandel, dan mereka tetap aja keluar gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan mereka juga karena itu kebutuhan, adalah kebutuhan ekonomi dan kebutuhan yang mungkin hal-hal yang kita nggak bisa hindarin gitu kan. Nah, untuk kendaraan yang terparkir di rumah, nah ini sebenarnya ada pembedaan nggak sih? Kayak misalnya yang pertama dulu deh, kayak misalnya antara mobil dengan motor, apakah ada pembedaan untuk masalah perawatan di rumah itu Mas? Jadi gini ya, sebenarnya
kendaraan itu dipakai atau tidak, sebenarnya kendaraan itu tetap harus kita rawat. Karena tujuan untuk kita untuk merawat kendaraan itu sebenarnya untuk mempertahankan performa dari kinerja mesin yang ada. Itu nomor satu. Jadi karena kan memang kinerja mesin meskipun kendaraannya itu juga jarang dipakai karena mungkin faktor usia, mungkin juga jarak tempuh yang sudah sangat jauh. Jadi kita tetap harus rawat supaya kinerja dari performa mesinnya itu tetap bertahan pada posisi performa maksimal. Itu nomor satu. Yang kedua, dengan kita rawat sebenarnya kita mencoba untuk meminimalisir seandainya ada beberapa komponen atau beberapa part yang tidak berfungsi maksimal. Misalnya seperti apa, Mas? Contoh mungkin kita kalau sudah dengan melakukan perawatan, berarti kan kita sebenarnya kan sudah memberikan early warning kalau ini M-nya itu sudah saatnya untuk diganti. Jadi pada saat kita pakai, jadi kita meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang nomor dua. Yang nomor tiga, dengan perawatan rutin, dengan perawatan yang bagus, sebenarnya secara cost ekonomi kita akan lebih murah karena kita lebih tahu dulu seandainya ada part yang akhirnya justru malah menyebabkan yang akhirnya mengeluarkan cost lebih mahal. Itu Bang Ruda. Ya. Jadi harus ini berarti tindakan preventif dulu di awal ya. Kita harus memaknai itu sebagai tindakan preventif ya. Betul. Ya, lanjut. Ya, sebenarnya kalau untuk merawat mobil sama motor sih sebenarnya karena dua-duanya karena memang alat dan sarana transportasi untuk menunjang aktiviti kita. Ya, itu sebenarnya tetap harus selalu kita rawat dan perawatannya sebenarnya hampir sama sebenarnya, hampir sama ya. Cuma ya hampir sama. Cuma kalau motor ini yang kita yang bicara yang umum ya, kalau motor sebenarnya itu lebih sederhana karena memang tidak ada interior, tidak ada fungsi AC pendingin, itu tidak ada. Jadi otomatis kalau motor sebenarnya jauh lebih simple, lebih sederhana. Kita tidak bicara motor-motor yang high end, yang spek-spek khusus ya kita ya. Iya. Berarti kita berbicara soal secara umum, secara general. Oh ya. Roda dua ya. Nah, terus gimana Mas? Ya, jadi pada saat kita melakukan perawatan itu sebenarnya sama, mobil sama motor sama. Nomor satu sebenarnya yang harus perhatikan pertama, ini kan kendaraan itu tetap harus selalu kita panasin sebenarnya. Ya, meskipun kendaraan tidak dipakai. Performa ya. Betul, ya kita harus panaskan. Yang lebih bagus sebenarnya kalau bisa bukan hanya dipanaskan selama 5-10 menit, kalau bisa diajak jalan, masuk lagi, itu akan lebih bagus. Jadi bukan ngendon aja di garasi gitu dipanasin. Betul. Karena kalau diam itu kan sebenarnya titik tumpu dari ban itu hanya satu, karena dia tidak bergerak. Itu yang menyebabkan kadang karet ban itu yang menyebabkan kalau berhentinya terlalu lama itu menyebabkan karet ban itu juga sedikit ada masalah. Guys bro, acaranya tadi udah diskusinya udah banyak, tapi memang masih kurang sih. Nanti kita sambung lagi, yang jelas dengan tema yang berbeda. Capek juga ya, sejam nggak terasa ngomong.
Ya wes. Thank you. Saya Ganda. Ciao. Come on.